Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amanuddin dari kelas 12 UTKP 1. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali novel yang sudah saya baca yang berjudul Detektif Konyol, karangan Rudian. Nah, cerita bermula pada saat Abdul Qasim, murid SMA Srengseng, yang diskors dikarenakan mencuri buku hasil ujian matematika dan menjatuhkannya atau membuangnya ke sungai. Nah, dikarenakan hal ini, dia diskors selama 1 minggu. Sehingga cerita pada saat pulang, dia kan nggak mau pulang, takut diomelin. Nah, dia luntang-lantung dulu tuh di jalan. Nah, pada saat itu dia tidak sengaja menemukan sebuah surat yang isinya sebuah pesan misi. Nah, tanpa pikir panjang, dia tertarik akan misi tersebut. Nah, dia langsung menghubungi temannya yang bernama Kipoy untuk menuju alamat yang tertera di surat tersebut. Nah, singkat cerita, dia telah sampai pada tujuannya dan bertemu seseorang yang bernama Braniar Wijatmiko, yang ternyata dialah yang membuat surat tersebut. Dan tanpa pikir panjang, dia pun menugaskan kepada Qasim dan Kipoy untuk menjalankan sebuah misi, yaitu menjaga putrinya yang bernama Paramita, dikarenakan khawatir akan keadaannya karena selalu ada yang mengutipnya. Misi tersebut pun dijalankan oleh Qasim dan Kipoy. Dilanjut, bermula mereka mengawasi Paramita pada saat pulang sekolah. Nah, pada saat itu Paramita tidak langsung pulang ke rumah, melainkan ke suatu tempat rahasia yang ternyata markas geng motor. Ternyata si Paramita ini punya hubungan dengan ketua geng motor tersebut yang bernama Bram, dan juga dia berselingkuh dengan pria yang bernama Ivan. Geng motor ini selalu melakukan hal-hal buruk. Salah satu contohnya yaitu transaksi narkoba. Ya, narkoba dengan salah satu mafia kelas kakap yang diketuai oleh Hendro Jangkrik. Nah, si Hendro Jangkrik ini sangat percaya pada anak buahnya, sampai-sampai dia menitipkan sebuah barang yang berbentuk flash disk yang isinya itu sangat rahasia. Pada suatu saat, anak buahnya ini teledor dan menjatuhkan flash disk tersebut di depan supermarket. Nah, pada saat yang sama, Ivan pun mengantar ponakannya untuk ke supermarket untuk belanja. Dan secara tidak sengaja ponakannya itu menemukan flash disk tersebut dan mengambilnya lalu membawanya pulang tanpa sepengetahuan Ivan. Nah, pada saat yang sama juga anak buahnya si Hendro Jangkrik ini mengetahui atau menyadari bahwa barang tersebut hilang dan mencoba mencari lagi di depan supermarket tersebut. Dan dia pun menyadari bahwa ada seseorang yang baru saja keluar dari supermarket menggunakan jaket geng motor, dan dia tahu persis geng motor tersebut. Karena dia langsung melaporkan kejadian tersebut pada Hendro Jangkrik atau pada ketuanya. Dan Hendro Jangkrik ini yang mengetahui peristiwa ini sangat geram dan langsung menghubungi ketua geng motor tersebut yang bernama Bram. Nah, si Bram ini tidak tahu menahu akan masalahnya. Lalu dia mengumpulkan anggotanya dan menanyakan satu persatu. Dan diketahui bahwa Ivanlah yang bersangkutan akan peristiwa tersebut. Paramita yang tahu akan hal ini menjadi panik, dikarenakan dia juga punya hubungan dengan si Ivan tersebut, dan meminta kepada Qasim dan Kipoy
untuk membantunya karena dijanjikan sejumlah uang yang besar. Ya mereka pun nurut-nurut aja gitu loh. Singkat cerita kan dia tahu nih permasalahannya gara-gara flash disk. Si Kosim ini menganggap hal tersebut sepele dan membeli sebuah flash disk yang baru, memberinya kepada Hendro Jangkrik. Hendro Jangkrik pun menyadari bahwa flash disk tersebut palsu dan langsung menyekap Kosim dan Kipoy. Pada saat itu Kosim berhasil kabur dan sayangnya Kipoy pun tertangkap. Kosim pun bergegas langsung memberitahu Ivan bahwa harus mengembalikan flash disk tersebut besok dan mendesak Ivan untuk memberitahu letak flash disk tersebut. Ivan pun teringat bahwa flash disk tersebut ada pada ponakannya. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung on the way ke rumah ponakannya tersebut dan menanyakan letak flash disknya, dan ternyata ada, dan langsung berniat untuk mengembalikannya. Setelah menemui Hendro Jangkrik ini kan udah dikembaliin nih, lalu dicek, ternyata benar itu flash disk dia. Cuma dengan penasaran dia nanyain, kalian tahu nggak apa isi flash disk ini? Dan ternyata mereka tahu. Nah, si Hendro ini marah dong dan langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka semua. Di saat terjadi penyekapan itu, entah bagaimana Kipoy bisa kabur dan langsung membawa sebuah balok kayu. Kipoy pun menghajar Hendro dan menyelamatkan teman-temannya. Setelah itu mereka pun menangkap Hendro Jangkrik lalu menelpon polisi. Singkat cerita, polisi pun datang menangkap mereka semua. Cerita pun selesai, Kosim dan kawan-kawannya pun selamat.